Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas praktikum kimia analisis jurusan Farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Titrasi iodometri dan iodimetri dari kelompok 4 dengan anggota Anwar Ibrahim, Oktaviani Kahar, dan Sharon Anggreni Kumayas. Apa itu titrasi? Titrasi adalah proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis. Harjadi 1986. Iodimetri atau titrasi langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodin baku. Iodometri atau titrasi tidak langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku berlebihan dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Cara titrasi iodimetri atau titrasi langsung. Zat yang akan ditentukan dititrasi langsung dengan iodium. Indikator kanji ditambahkan pada permulaan titrasi. Titik akhir warna larutan menjadi stabil. Cara titrasi iodometri atau titrasi tidak langsung. Zat yang akan ditentukan ditambahkan dengan iodium berlebihan. Kelebihan iodium dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Prinsip pada titrasi iodimetri dan iodometri terbagi menjadi dua, yaitu metode iodimetri dan metode iodometri. Metode iodimetri, penentuan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Metode iodometri, penentuan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian ditambahkan Ki, didiamkan selama beberapa menit di tempat yang gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium triosulfat yang bersifat reduktor. Setelah larutan encer atau berwarna kuning, ditambahkan indikator aluminium dan titrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna menjadi bening. Proses-proses langsung iodimetri. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi I2 tambah 2E menghasilkan 2I-. Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Penetapan kadar vitamin C, cara iodimetri. Dasar, kadar vitamin C yang ditetapkan secara iodimetri menggunakan iodin sebagai pentiter. Vitamin C dalam contoh bersifat reduktor kuat akan dioksidasikan oleh I2 dalam suasana asam, dan I2 tereduksi menjadi ion iodide. Indikator yang digunakan adalah kanji dengan titik akhir biru. Dalam Farmakop Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar 1. Asam askorbat, 2. Natrium askorbat, 3. Metampiron atau antalgin, 4. Natrium tiosulfat, dan 5. Senyawa dalam injeksi. Proses-proses tidak langsung iodometri. Iodium tidak digunakan sebagai pentiter utama, tetapi iodium akan dibebaskan dari hasil reaksi zat atau sampel dengan ion iodida, dan iodium yang dibebaskan akan dititrasi dengan larutan tiosulfat. Zat yang mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari sistem iodium, iodida, dapat dianalisa dengan metode ini dalam suasana asam untuk mempercepat suatu reaksi. Standarisasi larutan tiosulfat dengan kalium bikromat. 1. Kalium bikromat atau K2CR2O7 berwarna merah ditambah H2SO4 larutan menjadi bening. 2. Ditambah kalium iodida atau Ki larutan berwarna coklat tua. 3. Titrasi dengan Na2SO2O3 sampai berwarna kuning jerami. 4. Tambahkan kanji atau amilum dan terbentuk warna biru. 5. Titrasi dengan Na2SO2O3 sampai warna biru tepat hilang dan muncul warna hijau muda dari CrCl3. Penentuan kadar Cu dengan larutan baku Na2SO2O3. 1. Pipet sampel tambah Ki 10% dan titrasi dengan Na2SO2O3 sampai terjadi perubahan warna dari coklat tua ke kuning muda. 2. Tambahkan kanji atau amilum sehingga larutan berwarna biru. 3. Titrasi kembali dengan Na2SO2O3 sehingga biru hilang dan menjadi putih keruh. 4. Tambahkan larutan KCNS 10% dan warna biru timbul lagi. 5. Titrasi dengan Na2SO2O3 sampai warna biru tepat hilang. Keuntungan dan kerugian titrasi iodimetri dan iodometri. Keuntungan 1. Indikator mudah didapat, murah, mudah dibuat, perubahan warna tampak jelas. 2. Banyak sekali senyawa-senyawa yang dapat ditentukan dengan cara titrasi karena potensial oksidasinya lebih kecil dari sistem iodium iodida.
Kerugian 1. Iodium cepat sekali menguap sehingga penyimpanannya harus diperhatikan. 2. Indikator mudah terurai oleh bakteri jadi harus dibuat segar. 3. Kepekaan akan berkurang jika suhu bertambah. 4. Sistem titrasi harus tertutup. 5. Iodium dapat dioksidasi oleh udara. 6. Indikator mudah membentuk kompleks yang kuat dengan iodium yang sukar larut sehingga apabila ditambahkan pada awal titrasi akan sukar diuraikan oleh tiosulfat. 7. Perubahan warna pada TA terjadi dalam waktu yang singkat sehingga sulit diamati. Aplikasi titrasi iodimetri dan iodometri dalam bidang farmasi. Dalam Farmakop Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar obat-obatan. Salah satu contohnya adalah untuk menetapkan kadar asam askorbat atau vitamin C, natrium askorbat, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksinya. Dalam bidang farmasi, metode titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar zat-zat yang mengandung oksidator misalnya Cl2, Fe3, Cu2, dan sebagainya, sehingga mengetahui mutu kualitasnya. Semoga materi praktikum kimia analisis titrasi iodimetri dan iodometri ini dapat bermanfaat.